إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله من عمل قوم لوط. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sepatutnya lah sebagai seorang abdi, mari kita senantiasa secara sadar menghadirkan rasa syukur dalam relung hati kita. Allah yang telah mencurah limpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Semoga iman Islam ini insya-Allah terus terpatri dan mengkristal dalam diri kita hingga akhir kehidupan kita. Teriring salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kepada beliau Allah mengamanahkan satu risalah untuk disampaikan kepada segenap manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan siapa saja di antara manusia yang berjalan di muka bumi ini berdasarkan risalah yang Rasulullah bawa, maka pasti dan dipastikan dia akan selamat fid dunya wal akhirah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang barakah ini Al-Fakir selaku khatib menyampaikan satu wasiat kepada kita semua, agar marilah kita senantiasa berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk terus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sembari kita berharap penuh doa, mudah-mudahan kelak di penghujung kehidupan kita, kita menjadi mukmin sejati dan meraih predikat husnul khatimah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang barakah ini Al-Fakir akan menyampaikan satu naskah khutbah yang diberi judul Zina Mengundang Bencana. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah upaya untuk meraih bonus demografi dalam mewujudkan visi Indonesia emas, Indonesia saat ini justru dihadapkan pada persoalan yang sangat serius yang mengancam generasi mudanya.
ketika arus liberalisasi dan gaya hidup bebas makin mengakar, perilaku seksual di luar pernikahan semakin merajalela. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, padahal dampaknya sangat nyata dan mengkhawatirkan. Bahkan menurut Kementerian Kesehatan RI melaporkan peningkatan signifikan yang sangat luar biasa. Kasus sifilis mencapai 23.347 kasus pada tahun 2024. Meningkat 70% sejak tahun 2018. Pun data BKKBN juga menunjukkan bahwa terdapat 58% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki usia 15 sampai 19 tahun mengaku telah pernah melakukan hubungan seksual. Ini menunjukkan jamaah rahimakumullah suatu data yang sangat mengkhawatirkan, di mana pada data selanjutnya dijelaskan bahwa kehamilan dari data tersebut menunjukkan terdapat 36 per 1000 remaja putri yang melakukan hubungan seksual di luar nikah telah mengalami kehamilan. Dan aborsi 750 sampai 1,5 juta per tahunnya. 1,5 juta per tahun. Serta peningkatan penyakit menular seksual dengan lebih dari 4.500 kasus infeksi di kalangan muda-mudi pada tahun 2024 dan 2.700 remaja usia 15 sampai 18 tahun hidup dengan HIV hingga Maret 2025. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perilaku seksual menyimpang pun turut menyumbang peningkatan penyakit menular seperti HIV. Sebagaimana yang baru-baru ini menghebohkan jagat maya, di Puncak Bogor digrebek kurang lebih 30 orang yang ternyata mereka adalah gay, melakukan pesta seks dengan hubungan sejenis. Dan sayangnya rahimakumullah, sangat disayangkan bahwa ternyata dalam KUHP ternyata perkara hubungan sejenis ini belum benar-benar dinyatakan terlarang secara tegas. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya peradaban yang tegas dan total melarang perzinahan serta perilaku seksual menyimpang, sebagaimana Allah telah tegaskan dengan sangat jelas dalam surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian, kata Allah, mendekati zina. Sungguh zina itu adalah perbuatan keji di jalan yang buruk. Rasulullah SAW pun bersabda dengan sangat jelas, yang artinya bahwa tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal bagi dirinya. Di hadis lain Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, aku telah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. La'ana Allahu man amila amilan qaumi Lutin. Bahwa Allah benar-benar melaknat, mengutuk siapa saja yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Nabi Lut. Islam telah menetapkan jamaah rahimakumullah solusi mulia dalam mengatur hubungan pria dan wanita, yaitu melalui pernikahan. Dengan menikah, hubungan menjadi halal dan mendatangkan ketentraman, cinta kasih serta ketenangan.
Sebagaimana yang Allah telah tegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia telah menciptakan istri-istri dari kalian sendiri agar kalian merasa tentram kepadanya. Pernikahan menjaga kehormatan dan menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i dan halal, serta melindungi nasab, hak perwalian dan hukum waris. Sebaliknya, jamaah rahimakumullah, perzinahan justru membawa kerusakan besar dalam kehidupan pribadi dan sosial. Ia menjadi pintu penularan penyakit menular seksual, merusak institusi keluarga, dan menyebabkan banyak bayi lahir tanpa nasab yang jelas atau dibuang bahkan dibunuh. Perzinahan juga mengacaukan sistem hukum terkait keturunan, perwalian, dan warisan. Maka sesungguhnya sangat ironis bila umat dan negara justru membiarkan praktek keji ini terus berlangsung, alih-alih hendak menerapkan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, peningkatan penyakit menular seksual atau PMS merupakan dampak langsung dari sistem sekuler liberal, dari penerapan sistem sekuler liberal yang diterapkan di negeri tercinta kita. Sekularisme menyingkirkan aturan agama, termasuk larangan zina dan penyimpangan seksual. Sementara liberalisme menjadikan kebebasan individu sebagai asas utama, termasuk dalam urusan seksualitas. Maka tidak cukup jika negara sekedar fokus menangani penyakit menular seksual tanpa berusaha untuk mencabut akar persoalan yang sebenarnya. Maka Islam datang menawarkan solusi yang konkret, komprehensif dan syar'i. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, Islam menawarkan konsep bahwa negara wajib mendidik masyarakat agar bertakwa dan menjaga diri, termasuk menjaga iffah, kehormatan, serta ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua, negara harus memfasilitasi pernikahan pemuda, termasuk dengan membenahi sistem ekonomi agar tidak menyulitkan mereka pasca pernikahan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, keluarga dan negara harus membekali pemuda-pemudi kita dengan ilmu pengetahuan agama dalam menuju pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah agar tidak mudah terjadi perceraian. Yang keempat, bahwa negara harus melarang aktivitas yang membuka peluang zina seperti khalwat, ikhtilat atau klub-klub malam, sehingga kaidah syarak mengatakan segala hal al-wasilatu ilal haram haram, segala sesuatu yang mengantarkan pada keharaman termasuk perzinahan maka itu adalah haram. Yang kelima, bahwa Islam menetapkan sanksi tegas atas pelaku zina dan penyimpangan seksual sesuai syariah tanpa harus menunggu delik aduan. Zina bagi ghair muhsan maka akan dirajam, akan dicambuk 100 kali. Sementara pelaku zina yang muhsan yang telah menikah akan dirajam sampai mati. Begitu pula para LGBT yang mengalami penyimpangan seksual dalam Islam, hukuman mereka tidak lain adalah hukuman mati. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah konsep Islam yang telah Allah tawarkan. Maka semua itu pilihannya ada pada diri kita. Allah sudah mengingatkan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dan salah satu bentuk kerusakan itu adalah kerusakan moral, yakni menebarnya penyakit seksual akibat pergaulan bebas. Dan semua ini tidak cukup dengan sekedar kita mengandalkan ketakwaan pribadi,
tapi wajib adanya campur tangan negara untuk membasmi yang namanya kemaksiatan. Rasulullah mengingatkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa saja di antara kalian yang melihat, menyaksikan, mengetahui kemungkaran termasuk perzinahan, maka cegahlah, halangilah dengan tangan, dengan kekuasaan. Maka pihak yang memiliki otoritas yang paling kuat, full power untuk mencegah semua maksiat ini adalah negara. Mudah-mudahan insya-Allah kita di hari-hari mendatang, apatah lagi saat ini kita masih berada di awal tahun baru hijrah, mudah-mudahan insya-Allah Indonesia menjadi lebih baik dengan diterapkannya syariat Islam, sehingga generasi-generasi kita, anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita akan selamat dari pergaulan bebas yang berdampak sangat menakutkan bagi kehidupan sosial masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, handai taulan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara ini terhindar dari bala bencana karena ulah-ulah manusia, kemaksiatan manusia, termasuk di antaranya yang sangat mengkhawatirkan adanya perzinahan yang semakin merajalela. Kita menjadi khawatir visi Indonesia menuju Indonesia emas, jika ini tidak segera ditanggulangi dengan cerdas dan syar'i, kita khawatirnya bukan menuju Indonesia emas, tetapi justru yang terjadi adalah menuju Indonesia cemas karena merebaknya kemaksiatan ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita sekali lagi terhindar dari semua musibah bala bencana karena ulah kemaksiatan manusia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلم وانصر إخواننا في كل بلاد المسلمين. اللهم سلم وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم سلم وانصر إخواننا في غزة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتحنا فإنك خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.